Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Aku capek banget teman-teman, karena tadi malam itu habis pesta di Hotel Bangkok ya. Kita tuh semalam tuh pestanya tuh di Bangkok ya, di hotel. Terus sekarang itu tadi pagi itu kita sudah melakukan perjalanan darat ya, selama 3 jam berkendaraan darat menuju ke beach club atau sebuah villa gitu ya, nggak tahu namanya, tempatnya aku juga nggak tahu, tapi yang pastinya masih di negara Thailand ya, untuk melanjutkan pestanya. Jadi kalau orang kaya tuh kayak gini, pestanya tuh nggak cukup di satu tempat, nggak cukup nyewa satu hotel, masih nyewa juga ini ya, kayak villa ya. Beach club tuh apa ya kalau bahasa Indonesianya ya, kayak villa gitu ya, yang di pinggir pantai gitu, yang ada nuansa-nuansa pantainya gitu. Dan ini aku baru sampai. Habis sampai tadi langsung makan, habis makan gitu, majikan aku bawa anak-anak untuk renang, nanyain aku mau ikut renang apa enggak. Aku bilang aku capek, aku nggak bisa, aku mau mandi. Jadi sekarang nih aku habis mandi, seger banget. Sekarang aku lagi nungguin bocil pulang dari renang ya. Dan nanti malam kita harus menghadiri pesta lagi, bayangin. Dan di pesta itu enggak seperti pestanya orang Indonesia ya. Kalau pestanya orang Indonesia itu kita tuh duduk ya, tapi kalau ini pestanya itu berdiri, terus habis itu nyanyi-nyanyi, joget-joget, terus makanannya itu khas-khas India gitu. Aku nggak bisa makan, tapi alhamdulillahnya majikan aku tuh orangnya pengertian ya. Jadi karena aku nggak bisa makan makanan India, jadi aku tuh tahu kalau aku nggak makan di pesta ya. Jadi aku tuh setiap balik ke kamar itu, di kamar itu udah disediain makanan, aku diorderin makanan yang selain makanan India ya teman-teman. Karena aku bener-bener walaupun dipaksa ya, ditampar pun aku nggak bisa, bener-bener nggak bisa masuk gitu. Bukannya gimana ya, namanya orang kan beda-beda ya, lidahnya itu lidah kampung atau lidah orang Indonesia banget. Jadi maaf, aku nggak bisa makan. Jadi aku kalau diajak ke pesta itu pulangnya dulu, aduh kaki aku tuh sakit banget, sakit banget. Untungnya nggak pakai high heel ya teman-teman. Bayangin kalau pakai high heel itu aku pasti masya Allah rasanya. Tapi ya dinikmati saja. Namanya juga kerja ya. Terus untuk kalian yang penasaran kamar aku di villa ini tuh seperti apa ya, aku tunjukin ya. Tapi udah agak berantakan ya, karena aku nyampe itu langsung aku bongkar koper, terus pokoknya aku mandi. Jadi nggak sebersih waktu masuk tadi ya, udah agak sedikit berantakan gitu. Tapi nggak apa-apa, aku tunjukin ke kalian. Jadi itu kita tinggalnya tuh di villa tingkat 2 ya, itu yang bawah itu tuh ruang tamu. Terus ada kamar satu tuh master bedroom ya untuk majikan aku. Terus aku tuh sama anak-anak tinggalnya di lantai 2. Dan ini kamar aku ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke kamar aku tunjukin kalian ya di luarnya. Tapi aku nggak keluar karena ya cuma di dalam kamar aja. Pokoknya di luar tuh ada kolam renang kecil kayak gitu. Terus kalau di sana tuh keluar di itu pintu gerbang itu ada kolam renang yang besar. Majikan aku sama anak-anak tuh renangnya yang di kolam renang besar itu, atau pergi ke pantai aku juga nggak tahu. Tapi aku nggak mau ikut, males, panas, capek juga. Ya kayak gini, nggak tahu ini semalamnya berapa. Tapi ya namanya orang berduit ya nggak kerasa lah nginep di tempat kayak gini. Ini namanya tuh Baba Beach Club ya. Jadi kalau kalian penasaran tuh kalian bisa klik di Google ya, Baba Beach Club. Dan ini kamar aku sama anak-anak. Ini ada kunci kamarnya ya. Jadi ini villanya tuh kalian bisa lihat, ini Baba Beach Club Hua Hin. Aku nggak tahu tempatnya, tapi kalian bisa cek di Google juga ya. Pokoknya ini kayak gini. Terus ini dari pintu masuk ya. Ini langsung kamar mandi ya. Ini kamar mandinya kayak gini, bagus banget. Tuh biasalah, hampir mirip kayak kamar mandi hotel. Terus ada, yes pokoknya sama lah, hampir sama kayak kamar mandi hotel kalau menurut aku ya. Kurang lebih sama. Yang pokoknya kamar mandi hotel yang berbintang 5 itu ya, ya kayak gini fasilitasnya tuh. Terus masuk sini, ini ada ranjang master bed yang besar. Ini nanti aku sama anak-anak tidurnya di sini. Terus ini ada seperti biasa ada telepon kalau membutuhkan bantuan kayak gitu. Ada lampu, ada TV, ada kipas angin. Terus ini ada sofa, maaf agak berantakan. Memang karena aku mesti cepat-cepat nyiapin kostum untuk nanti malam juga. Jadi aku bongkar-bongkar kopernya kayak gini asal-asal aja. Wah cepet-cepet. Terus ini ada kursi, ada balkon juga. Terus ini koperku sendiri. Padahal aku bawanya sedikit ya. Sekarang baliknya tuh banyak banget karena majikan aku bawain makanan tuh kalau
beliin makanan tuh ya, snack-snack kayak gitu tuh nggak kira-kira aku marahin ya. Aku bilang tuh kalau nggak dibawa sayang, kalau dimakan aku nggak mungkin sampai habis. Ya lumayan bagus. Bukan lumayan sih. Kalau aku ya aku sendiri aku mungkin nggak kuat untuk nyewa kamar seperti ini. Terus ada juga sendal ya. Sama kayak di hotel, tapi kalau di villa itu lebih cenderung kayak rumah ya gitu, nggak ada pelayannya. Kalau kita tuh nggak nelpon kayak gitu. Kalau di hotel kan kita itu turun aja itu udah ada pelayannya kayak gitu. Di Baba Beach Club, jadi kalian bisa cek di Google ya. Kalau kalian tanya-tanya harga atau apa, kalian bisa cek sendiri. Bagus. Kita bukan orang kaya tapi menikmati fasilitasnya orang kaya. Dan di sini ada kartu penyambutan, ini nama aku ya, Mrs. Yuli. Harusnya Yuli, tidak nulisnya Juli. Nggak apa-apa lah. Tuh kayak gini fasilitasnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman, kamar tempat aku nginep di villa Thailand yang kedua. Dan ini aku lagi nungguin anak-anak pulang, karena habis itu mau kasih mandi, habis itu langsung kita dandanin dia, habis dandan langsung kita pergi ke pesta ya. Pokoknya capek banget, malah lebih capek dari di rumah, kerjaan di rumah menurut aku kalau dibawa-bawa liburan kayak gini tuh. Dan ini aku udah siap ya. Aku pakai baju ini untuk pesta malam ini yang sederhana aja, karena tahu diri, sadar posisi aku tuh hanya pembantu. Tuh, jadi untuk pestanya malam ini pakai bajunya kayak gini aja. Nggak usah make upan. Yang penting sopan ya. Apalagi aku kan bukan anak muda lagi, kalau disuruh pakai baju yang aneh-aneh juga udah malu. Sebenarnya disuruh pakai sari yang kelihatan pusarnya, tapi aku nggak mau. Gini aja udah. Yang penting aku nyaman. Kalau aku nggak nyaman, aku tuh nggak percaya diri gitu orangnya. Yuk kita berangkat. Jadi sekarang itu kita itu berada di tempat pesta, dan untuk sesi pertama itu pestanya tuh diadakan di luaran ruangan ya. Jadi pestanya tuh kayak gini, di luar ruangan kayak gini, panas banget ya. Ya, seperti inilah. Dan acara selanjutnya itu dilanjutkan di dalam gedung atau ruangan ya teman-teman. Jadi pestanya yang ada di luaran ruangan tadi itu hanya sampai sekitar jam 6 saja. Setelah itu kita semua itu masuk ke dalam ruangan atau di dalam gedung khusus kayak gini. Dan ini itu merupakan puncak acara atau di akhir pestanya ya teman-teman. Jadi 4 hari 4 malam itu non-stop pestanya, itu nggak berhenti. Dan setelah pesta ini nanti tuh aku mesti lanjut ngepakin barang, karena besok itu pagi-pagi kita sudah mesti check out dari villa ini ya teman-teman. Karena penerbangan kita itu menuju Singapura itu sekitar jam 12, dan sedangkan villa ini menuju ke bandara itu memerlukan perjalanan sekitar 3 jam paling cepat, dan kalau macet itu mesti sekitar 4 jam. Oke teman-teman, jadi semalam itu kita pesta itu sampai jam 1 lebih ya teman-teman. Jadi capek banget, dan aku nggak bisa ngambil video banyak karena momongan aku itu lari sana lari sini, sangat aktif banget, dan banyak tamu ya. Jadi aku mesti konsentrasi jaga mereka. Dan ini sekarang kita pagi-pagi sudah mau balik ke Singapura lagi, tapi dari villa kita nginep sini sampai bandara itu mesti menempuh perjalanan sekitar 4 jam ya. Capek banget. Dan itu nggak pernah istirahat ya teman-teman. Nanti nyampe bandara langsung terbang, habis terbang nyampe Singapura itu masih, ya Allah. Beda kalau di kampung ya, kita tuh 4 jam itu kira-kira perjalanan antara rumah aku
sampai Bandara Juanda itu 4 jam. Capek banget, pokoknya ikut orang itu nggak gampang. Dan untungnya alhamdulillah badan aku itu bisa diajak kompromi, nggak sakit-sakitan. Juga nggak gampang mabuk ya. Jadi masih aman, tapi cuman capek, tapi ditahan. Nggak bisa keluar mulutnya gitu. Ya nggak apa-apa, kita jalani aja dengan ikhlas. Alhamdulillah kurang 10 bulan lagi tetap semangat pokoknya. Sampai mata aku itu sembab kayak gini ya, kecapean. Dan mudah-mudahan nanti perjalanan aku sampai Singapura lagi bisa selamat, lancar, tanpa halangan apapun ya teman-teman. Dan sekarang aku mau ngepakin barang-barang yang mau dibawa balik ke Singapura. Udah selesai liburan weddingnya, jadi sekarang mau berjuang lagi pergi ke Singapura. Ini kamarnya berantakan. Jangan gagal fokus ya, namanya juga momong anak ya. Kayak gini ini aku mau ngepek-ngepekin ini. Dan nanti petugasnya bisa ngangkut koper-koper kita, karena koper aku tuh berat banget, isinya tuh banyak banget, barang-barangnya bocil. Dan ini punya aku sendiri, kenapa menjadi penuh seperti itu, tadinya tuh nggak sepenuh itu. Aku nggak tahu ini, bingung, pusing. Dan karena aku sudah mau balik ke Singapura, jadi video aku kali ini tuh cukup sampai di sini ya teman-teman. Dan sampai jumpa di Singapura lagi, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum.